Bro, pernah nggak sih lu suka sama seorang cewek? Bener-bener suka. Tapi apapun yang lu lakuin, rasanya dia nggak pernah benar-benar lihat lu. Kayak lu tuh ada, tapi nggak dianggap. Kayak kursi di ruang tamu. Selalu ada di situ, tapi nggak pernah jadi pusat perhatian. Lu udah coba deketin, udah coba chat, udah bantuin ini itu. Udah jadi orang baik yang selalu siap. Tapi responnya biasa aja. Kadang malah dia lebih hidup, lebih antusias ngobrol sama cowok lain yang menurut lo, jujur aja, nggak ada spesial-spesialnya. Ngeselin? Ya, gue ngerti banget rasanya. Tapi gue mau bilang sesuatu ke lo. Dan mungkin ini agak nabrak pemikiran lo selama ini. Menarik perhatian cewek yang awalnya nggak peduli sama lo, itu bukan tentang lo berusaha lebih keras. Bukan tentang lo harus jadi lebih rajin chat. Bukan tentang lo harus selalu ada, bukan juga tentang lo jadi nice guy yang siap kapan aja. Semua itu nggak salah. Tapi kalau tujuan lo biar dia jatuh cinta, lo lagi main di strategi yang salah. Yang perlu lo ubah itu bukan jumlah effort lo, tapi cara lo hadir, cara lo muncul di hadapan dia, energi yang lo bawa. Karena kadang perubahan kecil dalam cara lo bersikap bisa ngubah cara dia melihat lo secara total. Dan lucunya, rahasia terbesarnya bukan cuma di gimana lo dateng, tapi di gimana lo bisa pergi tanpa kelihatan butuh. Di video kali ini, kita bakal bahas hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi efeknya besar. Nggak ribet, nggak dibuat-buat. Tapi kalau lo ngerti, ini bisa jadi turning point. Oke, kita mulai. Yang pertama, mindset. Lo belum kalah, dia cuma belum kenal. Hal pertama yang harus lo beresin, bukan penampilan, bukan cara ngomong, tapi cara mikir lo. Banyak cowok kalah, bahkan sebelum mulai. Mereka lihat cewek yang kelihatan dingin, cuek, atau di atas level mereka, terus langsung mikir, gue gak ada peluang. Dia pasti maunya cowok yang lebih ganteng. Gue mah gak masuk kriteria. Padahal masalahnya bukan di dia. Masalahnya di pikiran lo sendiri. Coba ganti satu kalimat ini. Dari, gue gak punya peluang. Jadi, dia belum kenal gue. Kedengarannya simple, tapi efeknya beda jauh. Yang satu bikin lo mundur. Yang satu bikin lo tetap berdiri. Gue kasih gambaran. Bayangin lo punya mobil sport keren. Tapi lo simpan di garasi. Tertutup. Nggak pernah lo keluarin. Orang lewat depan rumah lo ya cuman lihat garasi biasa. Mereka nggak tahu ada sesuatu yang luar biasa di dalam. Nah, cewek itu juga sama. Dia belum lihat isi garasi lo. Dan tugas lo bukan teriak-teriak dari dalam, tapi perlahan buka pintunya. Dan biarkan dia lihat sendiri. Yang kedua, kontak mata. Komunikasi tanpa kata. Sekarang kita masuk ke hal simple, tapi sering disalahgunain, kontak mata. Bukan sekadar lihat, bukan juga natap lama sampai bikin orang risih. Ini tentang tatapan yang tenang, hangat, dan punya kesadaran. Ada satu trik kecil, kalau lo lagi ngobrol sama dia, atau satu ruangan, coba sesekali fokus ke mata kirinya. Nggak perlu lama. Beberapa detik, lalu lepas. Balik lagi, lalu lepas. Kayak ritme. Kenapa? Karena secara psikologis itu bisa memicu rasa kedekatan. Otak kita nangkap itu sebagai koneksi. Dan bisa merangsang hormon yang bikin orang merasa lebih nyaman, lebih percaya. Tapi ingat, ini bukan soal teknik doang, ini soal rasa. Cara lu melihat dia harus tulus. Seolah lu bilang tanpa kata-kata, gue lihat lo. Dan lo penting. Karena mata itu jarang bohong. Dan kalau tatapan lo punya kehangatan, dia bakal inget. Yang ketiga, aroma. Jejak yang enggak kelihatan. Sekarang kita bahas sesuatu yang sering diremehkan, aroma. Wangi lo. Kedengarannya sepele. Tapi ini salah satu pemicu memori paling kuat. Lo pasti pernah ngerasain cium bau tertentu. Tiba-tiba keinget seseorang.
atau keinget momen tertentu. Itu karena penciuman langsung terhubung ke emosi. Nah, kalau lo punya aroma khas, itu jadi semacam signature lo. Setiap dia mencium bau itu lagi, otaknya secara otomatis ke-link ke lo. Dan itu terjadi tanpa dia sadar. Nggak perlu mahal, yang penting cocok sama vibe lo. Kalau lo kalem, coba yang woody atau musky. Kalau lo lebih bold, bisa yang spicy atau citrus yang agak dalam. Yang penting satu, lo nyaman. Karena ketika lo merasa enak dengan diri lo, cara lo jalan, cara lo berdiri, cara lo ngomong, itu ikut berubah. Dan itu kelihatan. Yang keempat, tenang. Energi yang paling menarik. Sekarang kita masuk ke musuh utama banyak cowok. Overthinking. Deg-degan. Gugup. Apalagi kalau lo ngerasa dia di atas lo. Pikiran lo mulai jalan. Gue harus ngomong apa ya? Gue kelihatan aneh nggak? Dia notice gue nggak sih? Dan di situ lo kalah sebelum mulai. Karena energi lo jadi tegang. Dan itu kelihatan. Cewek bisa ngerasain itu. Bahkan tanpa lo ngomong. Makanya, yang perlu lo latih itu bukan sekadar skill ngobrol. Tapi kemampuan buat tenang. Lo bisa bantu dari hal kecil, minum green tea buat relax. Atau suplemen kayak magnesium. Tapi yang paling simple, sebelum ketemu dia, ngobrol dulu sama orang yang bikin lo ngerasa dihargai. Teman dekat, keluarga, siapapun. Biar lo ingat satu hal, lo udah cukup. Bahkan sebelum dia validasi lo. Dan ketika lo datang dengan energi yang santai, gak terburu-buru, gak gelisah, itu kerasa. Dan justru itu yang bikin lo beda. Yang kelima, kencan. Ciptakan rasa bukan rutinitas. Kalau lo udah sampai tahap ngajak jalan, jangan main aman. Dinner, nonton, udah. Itu terlalu biasa. Gak ada emosi yang kuat di situ. Coba lo ubah, bikin pengalaman. Gak harus mahal, tapi harus punya rasa. Misalnya jalan random tanpa tujuan, atau aktivitas yang bikin deg-degan sedikit, kayak escape room, atau hal yang interaktif. Kenapa? Karena ada konsep yang namanya misattribution of arousal, di mana ketika emosi naik, deg-degan, excitement, otak bisa mengaitkan perasaan itu ke orang yang ada di situ. Dalam hal ini, lo. Jadi bukan lo yang maksa dia tertarik, tapi emosinya yang bikin dia mulai melihat lo berbeda. Yang keenam, detail kecil yang nunjukin siapa lo. Selama kencan, perhatikan satu hal ini. Cara lo memperlakukan orang lain, pelayan, barista, siapapun. Lo gak perlu pura-pura baik, cukup jadi orang yang respect, karena itu mencerminkan diri lo yang sebenarnya. Dan cewek itu peka banget soal ini. Lalu soal bayar, jangan pamer, jangan lebay, lakukan dengan tenang. Kalau bisa, diam-diam, saat dia gak lihat, tanpa drama, tanpa pengumuman. Itu nunjukin satu hal, lo punya kontrol, lo gak butuh validasi. Dan itu menarik. Yang ketujuh, ending, sisakan ruang untuk penasaran. Ini bagian yang sering banget disalahin. Akhir kencan. Banyak cowok buru-buru, pengen mengunci, pengen langsung kiss. Padahal yang lebih kuat justru restraint. Cukup pelukan hangat, kontak mata sebentar, dan kalimat simple, gue seneng hari ini. Lalu pergi, tanpa berlebihan. Kenapa? Karena lo ninggalin ruang. Ruang buat dia mikir. Ruang buat dia penasaran. Dia bakal replay momen itu di kepalanya. Kenapa dia gak maksa ya? Dia beda. Dan di situ, lo mulai masuk ke pikirannya. Jadi bro, intinya satu. Jangan jadi cowok yang ngejar. Jadilah cowok yang menarik. Bedanya besar. Ngejar itu bikin lo capek. Dan sering bikin lo terlihat butuh. Menarik, itu datang dari diri lo. Dari cara lo hidup. Dari cara lo berkembang. Perbaiki diri lo. Bangun hidup lo. Bikin taman lo indah. Karena kupu-kupu
nggak datang ke tempat yang kosong. Dan kalau sekarang belum ada yang datang, mungkin taman lo lagi dibangun. Dan itu nggak apa-apa. Lo tetap pantas dicintai. Bukan karena lo sempurna, tapi karena lo terus berkembang. Jadi tetap jalan, tetap percaya diri. Dan ingat satu hal, dia belum kenal lo. Tapi kalau lo terus jadi versi terbaik lo, suatu saat dia akan tertarik sama lo. Terima kasih. Semoga bermanfaat.